Pak Ustadz, saya mau nanya nih. Hmm, Kemarin saya sholat di salah satu masjid. iya, Nah, di samping saya ada orang keteknya bau banget gitu ya, bau iya, badan dah, mengganggu sholat saya gitu ya. Iya, Kira iya. sah nggak apa enggak itu sholat saya? Bagaimana hukumnya sholat dekat dengan orang yang bau keteknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, sholat 5 waktu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diajarkan kepada para sahabatnya sampailah kepada kita, yaitu sholat yang wajib 5 waktu. Nah, kali ini saya tidak akan membahas tentang sholat wajib dan pahala sholat wajib atau siksaan orang yang meninggalkan sholat wajib. Tidak. Saya akan membahas tentang bagaimana hukumnya orang yang sholat dekat dengan orang yang bau ketek. Bau keteknya kita tahulah rasanya bau ketek kayak apa ya. Hukum sholat dekat dengan orang yang bau badan atau bau ketek boleh, ya. Namun disunahkan untuk menjaga adab dalam sholat berjemaah, termasuk menjaga kebersihan diri dan menghindari bau yang mengganggu orang lain. Sholatnya tetap sah, ya sah, walaupun kita terganggu. Bagaimana caranya untuk menghindari? Nah ini. Sedangkan kita itu pengen sholat jamaah, kemudian kita sudah melakukan sholat jamaah. Nah, kita berada di tengah-tengah atau di samping. Nah, kemudian orang ini datang di samping kita. Nah, orang ini bau keteknya. Mungkin saudaraku seiman seagama dia pernah ngalamin seperti itu. Nah, bagaimana? Nah, di situ hukumnya makruh. Nah, kemakruhan terhadap orang yang sholat sudah duluan itu kebagian makruhnya karena terbawa oleh orang yang bau ketek tadi. Padahal orang yang bau ketek ini ikut sholat jamaah itu sudah makruh. Kenapa? Karena bau badan. Nah, untuk menghindari orang yang bau ketek itu, kalau misalnya kita sudah tahu, itu enak. Ada orang yang bau ketek, kita kenal, terus pengen sholat jemaah. Nah, kita harus menghindar, ya, sebelah sini atau menjauh atau bagaimana lah, ya. Kalau misalnya kita sudah tahu, itu bisa menghindar. Nah, kalau misalnya kita udah sholat, datang ini, ya mau tidak mau, ya sholatnya tetap sah sholatnya, tapi kita terganggu dengan bau yang tidak sedap. Nah, bagaimana caranya agar kita itu mendapatkan keafdolan dalam berjemaah itu? Ya, kita harus membersihkan diri. Di sini disunahkan ketika ingin melaksanakan sholat, pakaiannya yang rapi, kemudian pakai wewangian, kemudian ya apalagi sholat Jumat, ya kita dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu, ya sunnah itu hukumnya mandi di hari Jumat, yang penting niatnya. Nah, kalau misalnya kita itu sembarangan, kasihan orang yang ada di sekitarnya, termasuk makan yang membawa bau, contoh makan jengkol, makan pete, atau makan apalah gitu, nah, termasuk bau badan. Jangan sampai kita membawa ke dalam masjid atau musola melakukan sholat jamaah ketika kita telah atau sudah selesai makan jengkol di rumahnya, atau makan pete, atau badan kita lagi bau. Jangan, kasihan orang yang
sudah melakukan sholat yang hadir lebih dahulu. Kasihan ya, mereka tidak kuat. Kita bagaimana sih kalau lagi sholat ada bau ketek itu kita nahan ya, nggak mungkin nahan napas. Kita napasnya normal, kita ya nanti masuk ke perut, kemudian perut enek ya, terus mau we-wean ya juga takut tersinggung. Nah, akhirnya terganggu, kanan kirinya terganggu. Nah, peringatan bagi orang yang ingin melaksanakan sholat berjemaah agar memakai wewangian yang rapi, yang bersih, pakai minyak wangi ya, minyak wangi misik ya. Jangan sampai sholat kita itu mengganggu kekhusyuan orang lain. Tanpa ada bau ketek saja kita tidak khusyuk, apalagi ada bau-bau yang tidak sedap. Nah, ini akan berbahaya bagi ruangan di situ, apalagi musolanya kecil seumpama pas dia masuk, wah seruangan bau semua, ya udah sama imam-imamnya udah nggak enak. Imam Bismillahirrahmanirrahim, nggak kuat ya kalau jadi imam begitu. Maka dari itu harus kita bersihkan terlebih dahulu badan kita, baru menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.